Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 telah melakukan eksplorasi yang bertempat di Kelenteng Dharma Nitiasa di daerah Kutarjo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Angela Stefani. Saya Halimah Puspita Rahayu. Saya Salma Sabila Rahma. Saya Firly Aulia Fadiha. Saya Hansana Islana Aurora Ismaya. Saya Nisrina Salsabila. Selamat menyaksikan. Biasanya ditaruh di sini, terus dikasih dupa. Ini biasanya nanti dipanggul orang-orang. Dikira keliling kotanya supaya untuk melindungi dari bahaya-bahaya kayak gitu. Pindah patok pun nggak sembarangan pindah. Kita mau bersih, kita bersih patok setahun cuma sekali. Kelenteng itu tempat ibadah Nabi Konghucu, ya kan? Padahal tidak semua kelenteng itu punya pakunya Nabi Konghucu. Itu. Jadi ada kelenteng yang tergabung dalam Tridharma, ada kelenteng yang benar-benar murni kelenteng. Ada dua itu bedanya. Kelenteng merupakan Islami untuk tempat peribadahan yang berarsitektur bernuansa Tionghoa. Kelenteng sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Kelenteng Tridharma dan Kelenteng Taoisme. Perbedaan di antara kedua kelenteng tersebut yaitu jika Kelenteng Tridharma mencakup 3 kepercayaan, diantaranya Konghucu, Buddha, dan Taoisme. Agama Taoisme sendiri berkembang sebelum ditemukannya nabi-nabi Konghucu. Sedangkan perbedaan antara agama Taoisme dengan agama Konghucu yaitu jika Taoisme tidak memiliki kitab dan nabi-nabi, namun memiliki dewa dan dewi, sedangkan Konghucu memiliki nabi dan kitab-kitab suci. Salah satu contoh kelenteng Tridharma yaitu kelenteng Hoktikyo atau kelenteng Dharmani Tiasa yang terletak di Jalan Teratai, Serdo Barat, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kelenteng ini merupakan kelenteng peribadahan Tridharma, yaitu peribadahan untuk kepercayaan Konghucu, Buddha, dan Taoisme. Awalnya sebelum tahun 65 atau sebelum G30 SPKI, kelenteng masih murni benar-benar kelenteng. Namun setelah G30 SPKI, sesuatu yang berhubungan dengan Cina dianggap komunis. Rakyat-rakyat Cina yang ada di Indonesia kembali dipulangkan ke Cina, perekonomian Cina dibatasi hingga rakyat Cina dilarang untuk berdagang, bahkan kelenteng-kelenteng ditutup. Namun, kelenteng bisa eksis kembali dengan membawa Buddha. Kemudian, agama Konghucu mulai diakui di era Gus Dur, yaitu tahun 1999 hingga tahun 2001. Karena sebelum itu agama Konghucu belum ada, maka tercipta Tridharma. Untuk persatuan agama Konghucu sendiri bernama MAKIN atau Majelis Agama Konghucu. Kutarjo dahulunya berpusat di Semau, utara stasiun kepemilikan Belanda. Utara Jalan Raya merupakan milik Belanda. Masyarakat pribumi biasanya tersebar di desa-desa atau pelosok. Sedangkan orang Cina kebanyakan berada di Semau, selatan rel kereta. Kianko, pecinan Kuto Arjo sejak 1700 pada saat Perang Batavia. Dari Batavia, lari ke Ketawang menuju ke Kianko. Pada saat itu muncul satu orang memakai baju zirah membawa tombak atau golong menunggang kuda, dipercaya sebagai dewa Cina. Dewa tersebut bernama Kuan Kong. Namun, masyarakat Jawa sulit menyebut istilah Kuan Kong, maka akhirnya disebut Kian Kong. Setelah Indonesia merdeka, mulai kependudukan Jepang. Pada saat itu, mereka berada di selatan Semawung berpindah ke utara rel kereta api. Mereka berpindah karena pada saat itu sungai aliran Jali sering meluap dan menyebabkan banjir. Dan sistem pengetahuan irigasi belum secanggih sekarang. Pada saat itu, kelenteng digunakan untuk perkumpulan Tionghoa Huikuan atau yang sering disebut THHK. Mereka yang membeli tanah kelenteng tersebut. Dahulu terdapat rumah duka kecil di daerah tersebut. Kemudian di sebelahnya dibangun sebuah kidung makin. Kidung berasal dari bahasa Cina yang berartinya aula. Bagian dari kelenteng ini yang masih asli sejak zaman dahulu yaitu bagian dinding samping atau pagar. Kelenteng ini didirikan sejak tahun 1942. Awalnya hanya sebuah aula kecil dan bagian dalam yang terbuat dari gedek. Aula tersebut tergabung dengan makin dan rumah duka. Kelenteng ini didirikan oleh perkumpulan THHK. Tokoh-tokoh yang melopori berdirinya kelenteng ini yaitu Tan Hsu Sui dan Hue Tianhui. Pada tahun 1988 berganti kepengurusan dan dirombak menjadi seperti saat ini. Kepengurusan sudah berganti sebanyak 4 kali atau 4 generasi. Kelenteng masyarakat Cina beribadah di rumahnya masing-masing. Pada cerita sejarah pertama, dari Perang Batavia, orang Cina lari ke Ketawang dan menetap di Yanggong Rejo. Sedangkan pada cerita sejarah kedua,
Orang Cina masuk ke Kutarjo sekitar tahun 20-30. Eksodus dari Cina bagian timur turun ke Pekalongan. Dari Pekalongan dikejar oleh tentara Belanda menuju ke Magelang, kemudian ke Kutarjo dan ke Jono. Patung yang ada di rumah warga kemudian dibawa ke kelenteng. Patung-patung tersebut rata-rata terbuat dari kayu dan akan diadakan pencucian sebanyak 1 kali per tahun. Pencucian tersebut dilakukan dengan air hujan. Ada juga patung yang terbuat dari giok dan porselen. Usia patung tersebut rata-rata yaitu 300 tahun, sedangkan usia kelenteng tersebut sekitar 80 tahun. Berarti menyembah patung, tetapi menghormati arwah leluhur melalui patung yang berwujud leluhur tersebut. Dewa atau dewi awalnya hanya manusia biasa, namun mereka dianggap sebagai pahlawan karena melakukan kebajikan dan berkultivasi kemudian menjadi dewa. Dewa sebagai perantara berdoa karena dianggap lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga jika seseorang mendapatkan kesulitan, mereka meminta pertolongan kepada dewa dan dewi. Saat sembahyang menggunakan dupa dengan dibagi 3 dupa untuk beribadah biasa dengan berwarna merah, kuning, dan hitam, 2 dupa untuk mendoakan yang sudah meninggal yang berwarna hijau. Pangkung Pakku menggambarkan di atas ada langit, di bawah ada bumi. Di suatu tempat pasti ada pasangan yang baik, dewa bumi atau tanah. Tengah depan yang menggambarkan tanah, air, langit, yang berarti tuan rumah. Ketika ingin membuka toko, karena toko berada di atas tanah, maka meminta izin kepada dewa tanah. Di bawah altar dewa bumi terdapat harimau. Harimau yang merupakan tunggangan dewa bumi, yang diyakini untuk menangkal kesialan atau malapetaka dengan melakukan ciswak dan ada show-show tertentu yang sial. Altar timur yaitu altar Buddha. Pada zaman dulu, kelenteng yang tidak membawa ajaran Buddha harus ditutup karena dianggap komunis. Dahulu juga tidak boleh ada bangunan permanen pada zaman Soekarno. Dewi Kuan Im Laucia, anak jenderal yang sangat nakal, kemudian dikurung di pagoda dan berhasil luluh. Tian Siang Singbo adalah Dewi Laut, merupakan orang biasa yang tinggal di daerah Meko. Dia anak nelayan pada saat ada badai besar, mes keluar mati karena tidak bisa balik ke daratan. Dia membakar rumahnya sendiri sebagai tanda saat usia belasan, kemudian dia meninggal. Terdapat 8 dewa yang sudah menjadi dewa di Nirwana, namun dikembalikan lagi ke bumi untuk menjalani ujian atau berkultivasi. Salah satu dari mereka harus dapat mengumpulkan ke-7 dewa lainnya. Latar belakang dari ke-8 dewa tersebut juga bermacam-macam. Ada yang menjadi pengemis, pencuri, pelajar, pemabuk, tukang kembang, dan lain-lain. Dewa Hyang Tiang Siang Te adalah dewa pengobatan yang gaulnya tabib. Tom Tek Jun Ong adalah dewa perdagangan, dewa Kwan Kong adalah dewa perang, dan dewa Yang Xiang Singgo adalah dewa laut. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Cina yang bernama Laksamana Jenggu. Dia membawa perempuan dari negeri Campa dan dibawa ke Indonesia untuk dijadikan selir oleh para raja-raja yang ada di Indonesia. Bernama kelenteng Hoktik Pyo karena pada kelenteng ini terdapat dewa Hoktik Jingsin. Pada awalnya kelenteng ini bukan bernama Hoktik Pyo, namun Tong Hwe Kiong. Namun, karena pada masa Soeharto, segala sesuatu yang berkaitan dengan Cina dianggap komunis, sehingga kelenteng ini berganti nama menjadi Dharma Nityasa. Di dekat patung dewa terdapat pelita-pelita minyak yang diberi sumbu. Adanya pelita tersebut menandakan bahwa ada kehidupan dewa di sekitar. Karakteristik bangunan kelenteng yaitu terdapat aula dan ruang utama. Karakteristik bangunan kelenteng tidak selalu berciri khas Cina, karena adanya adaptasi dengan budaya sekitar. Kelenteng waktunya fleksibel, yaitu dapat dilakukan kapan saja. Namun ada sembahyang yang wajib dilakukan setiap tanggal 1 dan 15 Imlek. Untuk sembahyang umum dilakukan setiap tanggal 1 bulan 1 Kina, yaitu pada saat peringatan tahun baru atau Imlek. 10 hari setelah Imlek dilakukan sembahyang Tuhan Allah. 15 hari setelah Imlek dilakukan sembahyang yaitu Cap Gomeh. Selanjutnya pada bulan 4, sembahyang kuburan atau yang disebut dengan Canbeng. Setelah ibadah Canbeng dilakukan ibadah Pehjun, yaitu sembahyang yang dilakukan dengan makan bakcan, dan dipercaya telur dapat berdiri secara tegap pada pukul 12 karena posisi matahari segaris dengan bumi. Kemudian sembahyang arwah yang tidak terurus, yaitu pada tanggal 15 bulan 7 yang disebut King Hoping. Kemudian pada tanggal 8 bulan 12 melakukan sembahyang Tong Chu Pia, yaitu sembahyang yang dirayakan dengan memakan pia besar. Terakhir, sembahyang Ronde pada tanggal 21 atau 22 Desember, yaitu untuk memulai musim dingin. Terima kasih telah menyaksikan video eksplorasi kami di Kelenteng Dharma Nityasa. Sampai jumpa.